Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tugas geografi tentang teori. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dinda Sapitri sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Melisa Fardila sebagai pemateri kedua. Saya Salisya Putri sebagai pemateri ketiga. Saya Rizkyana Putra sebagai pemateri keempat. Saya Muhammad Fajar Fani Alifianto sebagai pemateri kelima. A few moments later. Teori pertama adalah teori pertanian. Johann Heinrich von Thunen, seorang ekonomis Jerman yang bekerja di bidang pertanian, menganalisis karakter fisik dari tanah dan posisinya yang relatif terhadap pasar. Teori ini merupakan teori lokasi yang muncul dalam konteks struktur ruang yang bersifat monosentris, di mana di setiap wilayah menjadi daerah pertanian. Menurut von Thunen, tinggi rendahnya sewa tanah menjadi penentu utama pemilihan lokasi atau penggunaan tanah. Walaupun teori lokasi pertanian ini kurang relevan lagi, teori ini menjelaskan hubungan ekonomi terhadap jarak sehingga dapat menjadi satu dasar untuk menentukan zona kawasan sesuai dengan fungsinya, seperti zona kawasan pertanian dan zona kawasan lainnya. A few inches later. Teori kedua adalah teori lokasi industri. Alfred Weber, seorang ahli ekonomi dan geografi Jerman, berpendapat bahwa prinsip minimalis biaya menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Lokasi industri dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor regional, yang kedua adalah faktor aglomerasi atau deklomerasi. Faktornya kan dibagi menjadi dua. Faktor yang pertama regional. Faktor regional mengamati bahwa biaya produksi tergantung pada tempat. Itulah sebab umumnya industri berada di tempat dengan biaya produksi paling mudah. Yang kedua adalah faktor aglomerasi atau deklomerasi. Faktor aglomerasi mempengaruhi terjadinya pemusatan industri. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya sekolah, perbankan, rumah sakit, dan faktor penunjang lainnya. 2 hours later. Teori ketiga adalah teori tempat sentral. Walter Klistadel adalah seorang ahli geografi ekonomi Jerman. Klistadel menaruh perhatian pada masalah permukiman perkotaan dan perannya dalam menyediakan barang dan jasa bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Teori tempat sentral ini merupakan lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada satu tempat yang terpusat sentral. One eternity later. Teori yang keempat adalah teori kerucut permintaan. August Loss adalah seorang ekonom Jerman yang banyak memberi kontribusi pemikiran untuk ilmu pemasaran. Loss melihat lokasi optimal dari sudut pemasaran. Menurut Loss, suatu industri memiliki lokasi yang optimal jika industri itu dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas. Hal ini membuat industri itu akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Teori ini yang dikenal sebagai teori kerucut permintaan yang dipublikasikan pada tahun 1954. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Saya akan menyampaikan teori yang kelima, teori kutub pertumbuhan. Francois Petrarch, seorang ekonomi Prancis, memberikan kontribusi pemikiran ilmu ekonomi religion. Beliau menggagas teori kutub pertumbuhan. Hal ini didasarkan oleh pengamatan bahwa pertumbuhan yang muncul tidak bersamaan dan memiliki hasil pengaruh yang disebut pusat atau kutub pertumbuhan dan memiliki pengaruh di bagian daerah dan lingkungan sekitarnya. Ada 4 karakteristik utama suatu pusat, yakni sebagai berikut. Adanya kegiatan ekonomi di suatu lokasi tertentu. B, lokasi kegiatan ekonomi itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis. C, adanya input dan out yang kuat. D, di dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut adanya kegiatan sebuah industri yang mendorong pengembangan induk dan industri.
3 weeks later. Teori yang keenam adalah teori kutub pembangunan. Jacques Bois-Dufil, ahli ekonomi Prancis, memasukkan konsep ruang geografis ke dalam teori kutub pertumbuhan Proust. C. Konsep-konsep pembangunan wilayah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya dengan berbagai pendekatan, diantaranya sebagai berikut: pengembangan wilayah berbasis komoditas, perkembangan wilayah berbasis efisiensi. Yang D. Pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. Yang kedua adalah konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan. Yang ketiga adalah konsep pembangunan wilayah terpadu. Yang D adalah faktor penentu pembangunan wilayah. Menurut Blakely, dengan 4 faktor penentu pembangunan, kemajuan pembangunan satu wilayah yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut. Yang kedua adalah basis pembangunan daerah. Yang ketiga, aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah, dasar kualitas lingkungan. Yang keempat adalah sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.